Baik, kita akan masuk ke pelaksanaan rencana K3. Pada tahap pelaksanaan rencana K3, perusahaan memastikan bahwa seluruh perencanaan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif melalui struktur organisasi, sumber daya, serta dukungan fasilitas yang memadai. Salah satu elemen utama dalam pelaksanaan adalah pembentukan P2K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Permenaker Nomor 13 Tahun 2025. Struktur organisasi P2K3 terdiri dari ketua yang dijabat oleh pimpinan perusahaan atau perwakilan manajemen yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan. Kemudian sekretaris yang umumnya dijabat oleh ahli K3 umum. Kemudian para anggota yang berasal dari perwakilan unit-unit kerja sehingga seluruh departemen terlibat aktif dalam pengelolaan K3. Dalam pelaksanaan rencana K3, perusahaan juga membentuk IRT atau Tim Tanggap Darurat sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Struktur Tim Tanggap Darurat terdiri dari koordinator yang bertanggung jawab penuh dalam pengambilan keputusan dan pengendalian situasi saat keadaan darurat terjadi. Kemudian wakil koordinator yang membantu serta menggantikan peran koordinator apabila diperlukan. Tim teknis yang terbagi dalam beberapa fungsi utama, yaitu tim evakuasi yang bertugas mengarahkan dan memastikan seluruh pekerja menuju titik kumpul dengan aman. Tim P3K yang memberikan pertolongan pertama kepada korban. Kemudian tim damkar yang melakukan penanganan awal terhadap potensi kebakaran sebelum bantuan eksternal datang. Agar tim ini berjalan efektif, perusahaan memastikan bahwa struktur dan tugas dikomunikasikan kepada seluruh pekerja. Anggota tim diberikan pelatihan khusus sesuai dengan perannya. Dilakukan simulasi secara berkala untuk menguji kesiapan dan respon tim. Setiap kegiatan dievaluasi sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan. Dengan struktur yang jelas, pelatihan yang memadai, serta simulasi rutin, perusahaan dapat meminimalkan dampak kerugian dan memastikan keselamatan pekerja apabila terjadi keadaan darurat. Pada klausul pelaksanaan rencana K3, salah satu faktor kunci keberhasilan adalah kompetensi sumber daya manusia. Perusahaan memastikan bahwa setiap fungsi K3 didukung oleh tenaga kerja memiliki keahlian dan sertifikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kompetensi ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu ahli K3 dan petugas K3. Pada kategori keahlian, perusahaan memiliki tenaga bersertifikat seperti berikut. Sementara pada kategori petugas, perusahaan menyiapkan personel operasional seperti berikut. Seluruh kompetensi tersebut ditetapkan berdasarkan regulasi yang berlaku dan disesuaikan dengan potensi bahaya serta karakteristik operasional perusahaan. Dengan memastikan tenaga kerja berkompeten dan tersertifikasi, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengendalian risiko serta mendukung budaya K3 yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan rencana K3, perusahaan juga memastikan tersedianya sarana dan prasarana keselamatan kerja yang memadai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Beberapa fasilitas utama yang disediakan antara lain APAR atau alat pemadam api ringan, sesuai dengan regulasi yang berlaku yang ditempatkan di area strategis dan dilakukan inspeksi serta pengisian ulang secara berkala. Kemudian kotak P3K yang dilengkapi isi standar dan mudah diakses saat terjadi kondisi darurat. Alat pelindung diri atau APD yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan potensi bahaya di masing-masing area kerja. Serta rambu keselamatan dan jalur evakuasi, termasuk penunjuk arah evakuasi dan titik kumpul, guna memastikan pekerja dapat menyelamatkan diri dengan cepat dan terarah saat dalam kondisi darurat. Sistem penguncian dan pengamanan atau LOTO untuk mencegah energi berbahaya saat pekerjaan perbaikan atau pemeliharaan dilakukan. Sertifikasi dan legalitas peralatan kerja yang diwajibkan oleh regulasi sebagai bukti kepatuhan perusahaan terhadap standar keselamatan. Seluruh sarana dan prasarana tersebut tidak hanya tersedia, tetapi juga dilakukan pemeriksaan rutin, pemeliharaan berkala, serta evaluasi efektivitas penggunaannya. Dengan dukungan fasilitas yang lengkap dan terawat, perusahaan dapat meminimalkan potensi kecelakaan kerja serta memastikan perlindungan optimal bagi seluruh pekerja.